Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tasrijal Liali dari ilmu hukum, memberikan tugas dari dosen untuk membuat tugas video ya, mata kuliah perbandingan hukum. Saya NPM C1A 19 0014 ya. Dalam tugas ini cari satu perbandingan hukum institusi dalam negara Indonesia dan negara luar. Perbandingan hukum konstitusi negara Indonesia dengan negara Swiss berdasarkan kompetensi perubahan konstitusi, bentuk pemerintahan, bentuk negara, serta sistem pemerintahan. Langsung saja kita ke intinya. Pembahasan perbandingan berdasarkan produksi perubahan konstitusi sebagai dasar negara. Konstitusi negara ciptakan prosedur perubahan konstitusi dan hanya sebagai kecil negara yang tidak mencantumkan prosedur perubahan tersebut dalam konstitusi. Sebagai contoh, negara yang tidak mencantumkan pasal perubahan konstitusinya antara lain Cyprus, Finland, dan Swedia. Untuk Indonesia dan Swiss, keduanya merupakan negara yang konstitusinya mencantumkan ketentuan hukum yang mengatur perbuatan konstitusinya. Untuk Indonesia, prosedur perubahan konstitusi diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Setelah amandemen, sedangkan untuk Swiss diatur dalam pasal 193 sampai 139 Konstitusi Swiss 1999. Naskah konstitusi dapat dikualifikasi bersifat luas, fleksibel, atau kaku. Ukurannya biasanya dipakai para ahli untuk menentukan sesuatu. Berarti sangat berbeda sekali antara Indonesia dan Swiss gitu. Indonesia mah diatur di undang-undang, kalau Swiss itu diatur di konstitusi Swissnya ya. Sangat berbeda sekali kan perbandingan hukumnya gitu ya kan. Di Indonesia pakai undang-undang dasar 1945, dan kalau di Swiss itu menggunakan konstitusi Swiss ya kan. Sangat berbeda sekali perbandingannya kan.
Berarti di negara luar dan negara lainnya mungkin sangat berbeda gitu antara di Indonesia dan negara lain, sangat berbeda sekali perbandingan hukumnya. Itu konstitusi bersifat luas atau kaku adalah satu, apakah terdapat naskah konstitusi dimungkinkan dilakukan perubahan, dan apakah cara pengubahannya mudah atau sulit, dan apakah naskah konstitusi itu mudah atau tidak mudah mengingat perkembangan zaman. Apabila prosedur pembuatan naskah termasuk hidden atau kaku, berarti sangat kaku ya. Sebaiknya bila undang-undang dasar yang masyarakatnya tata cara perubahan tidak terlalu berat dengan pertimbangan tidak memperluas perubahan sehingga undang-undang dasar dapat disesuaikan dengan tuntutan perubahan zaman, maka termasuk konstitusi yang verbal atau luas, perplex atau luas ya. Berarti begitu ya, sangat berbeda sekali antara di Swiss dan di Indonesia. Mungkin dari saya cukup sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.